Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Fadilasari dengan NIM 11970010011. Di sini saya akan menjelaskan tentang demand forecasting atau model peramalan. Dari video sebelumnya telah dijelaskan ya, pada metode peramalan ini ada model kualitatif dan model kuantitatif. Model kuantitatif ini terbagi menjadi dua, ada time series dan kausal. Dari time series terdapat regresi dan smoothing. Smoothing tersebut terbagi lagi menjadi dua, ada moving average dan exponential smoothing. Dan pada kausal ini terbagi menjadi dua, ada econometry dan regresi multivariate. Dari video sebelumnya telah dijelaskan model kuantitatif time series dengan regresi. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang time series model smoothing. Oke, pada model smoothing ini terdapat tiga cara lagi ya. Ada moving average dengan single moving average, moving average lagi dengan linear moving average, dan yang ketiga exponential smoothing dengan single exponential smoothing. Lanjut, untuk yang pertama kita akan bahas tentang moving average, single moving average. Single moving average ini merupakan rata-rata bergerak moving average pada suatu periode yang merupakan peramalan untuk satu periode ke depan dari periode rata-rata tersebut. Mungkin telah dibahas ya dari video sebelumnya tentang moving average. Lanjut, mungkin kita menuju ke contoh soal. Di sini ada data penjualan suatu produk 12 bulan terakhir ya. Di sini T itu adalah bulannya ya, bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ke-12. Data penjualan unit pada bulan pertama ada 400, pada bulan kedua 490 dan seterusnya. Moving total seperti yang telah disampaikan pada video yang sebelumnya, cara moving average yaitu merata-ratakan ya, berarti sehingga didapatkan ini hasilnya. Dan ini ramalannya. Ini dilakukan dengan 4 periode. Di sini kita ketahui data ramalan pada bulan ke-13 adalah 907. Maka untuk penyelesaiannya, diketahui peramalan untuk bulan ke-13 adalah 907 dan berapa peramalan untuk bulan ke-14. Nah, di sini terdapat rumus last moving total. Jadi moving average total yang sebelumnya itu yang ini ya. Oke, yang ini 2720 dan demand bulan ke-13 907 dikurangi demand bulan ke-10. Kita lihat bulan ke-10 adalah 910. Kita jumlahkan, lalu kita kurangi, lalu dibagi dengan 3 sehingga didapat hasil 906 unit. Jadi untuk peramalan bulan ke-14 kita dapatkan 906 unit. Selanjutnya yang kedua yaitu moving average, linear moving average. Yang linearnya ya, metode di sini digunakan apabila pola data menunjukkan pola tren, karena penggunaan metode ini untuk memperoleh penyesuaian pola tren. Jadi jika pada sebuah data menunjukkan pola tren, moving average yang single moving average itu tidak cocok digunakan, sehingga seharusnya digunakan itu linear moving average, baru itu cocok untuk pola tren. Nah, langkah-langkah pada linear moving average itu yang pertama menghitung moving average pertama seperti biasa ya. Lalu kita inisialkan dengan ST kutip. Yang kedua kita menghitung moving average kedua. Jadi kita menghitung untuk kedua kalinya ya dari moving average sebelumnya. Sehingga kita notasikan dengan ST kutip 2. Cara yang ketiga yaitu menghitung AT. Menghitung AT di sini yaitu dengan cara ST kutip 1 ditambah ST kutip 1 dikurangi ST kutip 2. Yang keempat menghitung tren BT. Jadi di sini yang keempat kita menghitung trennya. BT di sini sama dengan 2 dikali ST, ini harusnya ST kutip 1 dikurangi ST kutip 2 dibagi N-1 atau mungkin nilai sebelumnya ya.
Yang kelima di sini masih ada cara yang kelima, yaitu menghitung M periode ke depan setelah T. Jadi FT ditambah M sama dengan AT ditambah BT, ini dikali ya, harusnya titiknya 1 dikali M. Kita lihat ke contoh ya, di sini ada T atau bulan-bulan dari penjualannya. Ini penjualan unitnya pada bulan pertama didapat 140, pada bulan kedua 159, bulan ketiga 136, dan seterusnya. Lalu di sini ada ST yang tadi moving average ya, moving average dengan periode 4 periode. Kita dapatkan hasil 148 pada bulan keempat, 156,25 pada bulan kelima, dan seterusnya. Lalu kita moving average kan lagi kan ya, karena cara yang kedua yaitu moving average kan lagi. Kita dapatkan pada bulan ke-7 153,25, bulan ke-8 158,06, dan seterusnya. Lalu seperti langkah yang ketiga yaitu menghitung AT. Di sini menghitung AT yaitu ST ditambah dalam kurung ST kutip 1 dikurangi ST kutip 2. Nah, sehingga didapat hasilnya ini ya. Jadi ST kutip 1 ini ditambah selisih di antara ST kutip 1 dan ST kutip 2. Moving average ke 1 dan moving average ke 2. Kita lihat selisihnya, lalu kita tambahkan dengan moving average pertama sehingga didapat hasilnya 165,75. Untuk bulan ke-8 176,43, dan untuk bulan ke-9 ada 165,37, begitupun seterusnya. Lalu kita lanjutkan ke langkah yang keempat yaitu BT. BT di sini diketahui dengan rumusnya itu adalah ini ya, seperti yang tadi udah dijelaskan. Sehingga didapatkan hasil 4,17, 6,13, dan seterusnya. Lalu ini untuk perhitungan cara yang kelima, di sini AT ditambah beta dikali M ya, ini harusnya seperti ini. Kita ketahui M-nya itu 1 ya. Lalu kita tambahkan AT dan BT sehingga didapat ini hasilnya. Karena M-nya 1 ya, jadi kita bisa langsung tambahkan. Jadi 165,75 ditambah 4,17 itu akan mendapatkan hasil 169,91 untuk bulan ke-8. Lalu dijumlahkan juga 176,43 ditambah 6,13 sehingga mendapatkan hasil 182,56. Begitupun seterusnya ya, sampai diketahui bulan ke-13 dan ke-14 ramalannya itu. Untuk bulan ke-13 ada 165,12 dan untuk bulan ke-14 163,85. Oke, lanjut kita menuju ke metode yang ketiga ya, ada exponential smoothing yang single exponential smoothingnya. Jadi single exponential smoothing ini digunakan untuk peramalan jangka pendek. Ini cocoknya untuk peramalan jangka pendek ya. Jadi pada single exponential smoothing ini kita mempunyai dasarnya ini dari rumus exponential smoothing sebelumnya. Jadi nilai ramalan pada periode T ditambah 1 merupakan nilai aktual pada periode T ditambah dengan penyesuaian yang berasal dari kesalahan nilai ramalan yang terjadi pada periode tersebut. Jadi di sini ketahui ya, FT ditambah 1 sama dengan FT ditambah alpha gitu ya. XT min FT. Jadi permasalahannya ini nilai awalnya gitu ya. Inisialisasi gitu ya, nilai awalnya F1. Harga alpha ini atau parameter atau koefisien smoothing gitu ya. Jadi F1 atau nilai X1 atau nilai rata-rata 4 sampai dengan 5 XT pertama, yaitu alpha itu sama dengan 0. Alpha itu sama dengan tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 1. Jadi alpha ini lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Jadi kalau dimodifikasi gitu ya, dt plus 1 sama dengan a dikali dt ditambah 1 min a dikali dt kutip 1. Nah, di sini kita lihat ya, ada T-nya itu ini bulan penjualannya mungkin ya, bulan penjualan pertama di sini 30, kedua 20, 3, 4, 5, dan begitu pun seterusnya sampai bulan ke-12 35. Jika alpanya 0,1 nih ya,
Karena kan exponential smoothing juga seperti cara yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya, dibutuhkan alfa ya. Nah, alfa ini jika alfanya itu 0,1, D1 kutip 1 sama dengan D1 sama dengan 30, maka D2 kutip 1 sama dengan 0,1 dikali 30 ditambah 0,9 dikali 30 sama dengan 30. Jadi ini kenapa 0,1 dan ini kenapa 0,9? Jadi kita totalkan gitu ya. Harus hasilnya itu sama dengan 1. Itu. Kita lanjut ya, untuk D3 kutip 1 sama dengan 0,1 D2, kan ini D2 kita ketahui 30 ya, 20 ini maaf 20 dan 0,9 D2 kutip 1. Nah, D2 kutip 1 ini kan 30 seperti tadi yang perhitungan sebelumnya. Sehingga jika kita perhitungan gitu ya, jika kita hitung maka didapat hasilnya itu 29 untuk D3 kutip 1-nya. Dan begitu pun seterusnya ya, di sini D4 kutip 1 diketahui 30,6 dan begitu pun seterusnya sampai D5, D6, D7 dan lainnya. Oke, selanjutnya di sini ada prosedur peramalan. Yang pertama, definisikan tujuan peramalan yang akan dilakukan. Lalu yang kedua, buat diagram pencar dari data. Yang ketiga, pilih paling tidak 2 metode yang dapat mengakomodasikan tujuan tersebut dan mendekati pola data yang tergambar dari langkah 2. Yang keempat, hitung kesalahan peramalan yang terjadi. Dan yang kelima, pilih metode peramalan yang terbaik, yaitu yang memberikan kesalahan terkecil, atau kalau ingin menguji lebih halus lagi, gunakan tes variansi. Jadi untuk prosedur peramalan ini kita harus definisikan dulu tujuannya, terus kita buat diagram pencarnya, lalu kita harus buat minimal 2 metode ya, lalu kita hitung kesalahan peramalannya, mana yang diantara keduanya, mana diantaranya yang paling kecil kesalahannya itu, lalu dipilihlah metode terbaik dengan kesalahan yang terkecil. Di sini kita lihat ada contoh, dari 12 bulan terakhir tercatat penjualan produk X sebagai berikut. Pada bulan Januari JFMA. Di sini adalah Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Di sini penjualannya dapat 30, 20, 45 sampai 35 ya. Lalu ini ditanyakan bagaimana ramalan permintaan produk X untuk 12 bulan mendatang. Jadi ditanyakan yaitu 12 bulan mendatang, oke. Nah, kita gambarkan diagram pencarnya ya. Nah, ini bulannya, di sini bulannya, dan di sini penjualannya. Habis kayak ini nomor 1, kita pada bulan pertama yaitu bulan Januari itu kan kita menjual 30 produk ya. Selanjutnya pada bulan Februari kita menjual 20 produk dan begitu pun seterusnya sampai bulan Desember kita menjual 35 produk. Jadi pada percobaan ini akan dicoba 2 bentuk pola data, yaitu konstan dan tren. Pada bentuk konstan ini digunakan metode moving average 4 periode dan metode tren metode linear moving average dengan 4 periode. Sama ya. Mari kita jawab dengan yang pertama, moving average 4 periode. Seperti biasa, didapatkan sebuah data yang tadi ya, kita masukkan ke dalam tabel. Data yang tadi, lalu kita moving average kan didapat 32,50 untuk bulan ke 1, 2, 3, 4. Untuk bulan keempat ya, Januari, Februari, Maret, April. Untuk bulan April 32,50 dan begitu pun seterusnya. Lalu ramalannya kita dapatkan 32,50 dan di sini errornya itu min 2,50 dan kita kuadratkan sehingga didapat errornya itu 6,25, begitu pun seterusnya ya yang lainnya juga, sehingga didapat jumlah errornya itu ini ya, jumlahnya itu ada 1415,62. Lalu kita hitung SEE di sini adalah menghitung error dari moving average 4 periode ini. Kita lihat di sini jumlah dari errornya ya. Jumlah dari errornya itu 1415,62 dibagi 11 ini dari jumlah data dikurangi 1 gitu ya. Maksudnya dari kan 12 bulan ini dikurangi 1 sehingga didapat 11 dan kita bagi lalu kita akarkan sehingga didapat hasilnya 11,34. Baiklah, untuk moving average 4 periode ini kita dapatkan errornya itu 11,34. Selanjutnya
kita coba ke linear moving average dengan 4 periode. Kita lakukan seperti cara yang sebelumnya ya, kita buat moving average yang pertama, lalu kita buat moving average yang kedua, lalu kita AT, kita cari AT-nya, kita cari BT, lalu kita cari FT plus M-nya, kita cari error dan error pangkat 2. Ini seperti biasa ya, dirata-ratakan. Untuk karena ini 4 periode, berarti 4 bulan ini kita rata-ratakan dapat hasil 32,50. Lalu untuk moving average yang kedua, kita 4 periode ini kita rata-ratakan sehingga didapat 37,19. Lalu kita cari AT-nya, cari BT-nya, cari AT ST kutip 1 ditambah ST kutip 1 dikurangi ST kutip 2 ya, selisih dari keduanya. Lalu dari BT kita cari 2 dikali ST kutip, selisih dari ST kutip 1 dan ST kutip 2 dibagi dengan N min 1 atau nilai aktual sebelumnya ya, sehingga didapat hasilnya 2,71. Lalu kita cari FT plus M-nya seperti rumus yang sebelumnya ya, sehingga didapat ini ditambah 25,31 ditambah 2,71 didapat hasil 48,02. Lalu begitu seterusnya ya, sehingga didapat ini itu adalah bulan ke-13 atau Januari di tahun berikutnya, didapat FT plus M nya itu 46,77. Di sini kita dapatkan errornya, lalu kita kuadratkan, didapat hasil 611,93. Lalu kita hitung errornya ya, SEE gitu ya. Di sini jumlahnya itu 611,93 dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena untuk linear moving average ini si jumlah atau T-nya itu ya kita kurangi 2 ya, karena ini linear moving average, sehingga dibagi dengan 10 lalu diakarkan sehingga didapat 7,82 untuk kesalahan dari linear moving average, sehingga dapat kita simpulkan dari single moving average 4 periode dan linear moving average 4 periode. Kita pilih linear moving average 4 periode ya, karena di sini letak jumlah kesalahannya lebih sedikit daripada yang moving average, karena di sini 11,34 dan untuk linear 7,82. Lalu SEE data berpola tren lebih kecil, sehingga ramalan permintaan untuk 12 bulan mendatang adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya tidak tuliskan semuanya ya. Jadi di sini ada FT plus M-nya sama dengan 47,56. Nah, ini ya, yang ini ya. Nah, ini FT 7,56 yang sebelumnya ditambah M-nya di sini 0,79 karena ini minus ya. Jadi di sini kita kurang. Sehingga didapat hasilnya pada bulan ke-13 46,77. Nah, lihat ya, di sini ada 46,77. Lalu begitupun seterusnya ya, untuk bulan ke-14, bulan ke-15, dan bulan ke-24. Karena ditanyakan 12 bulan mendatang, jadi sampai bulan ke-24, begitu seperti itu caranya, dan seterusnya ini. Lalu kita lanjut, ini ada MR ini sama dengan jumlah MRT, I-nya sama dengan 2 dibagi N-1. Jadi MRT di sini itu adalah DT dikurangi DT kutip 1 atau aksen ya, dikurangi DT min 1 dikurang DT min 1 kutip 1. Atau bisa kita ringkas menjadi MRT itu nilai error pada bulan itu dikurangi nilai error yang sebelumnya, sehingga dapat diketahui nih BA atau batas atasnya itu UCL sama dengan 2,66 dikali MR ya. Jadi
Setelah diketahui MRT-nya, lalu kita masukkan ke dalam rumus MR, lalu kita masukkan ke dalam rumus BA agar mengetahui batas atasnya. Batas atasnya 2,66 dikali MR. Lalu di sini ada CL, central line, ini sama dengan 0. Lalu BB atau batas bawah sama dengan LCL, sama dengan min 2,66 MR. Oke. Nah, dari data yang lalu kita dapat DT aksennya itu sama dengan 29, DT aksen atau DT kutip 1 itu sama dengan 29 ditambah 2T pada regresi linear. Nah, ini datanya. Lalu kita masukkan ke rumus yang tadi ya. MR itu 71, jadi jumlah dari MRT ini ya 71 dibagi 12 min 1 sama dengan, kita bulatkan gitu ya, 15,5, sehingga batas atasnya itu 2,66 dikali 15,5, sehingga didapat batas atasnya 41,23 dan batas bawah negatif 41,23. Nah, kurang lebih diagramnya itu seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini batas bawahnya 2/3 dikali 2,66 M kali MR itu sama dengan 27,48. 27,48 yang di sini ya. Oke. Lalu untuk yang batas bawahnya ini ya, batas bawah 1/3 kali 2,66 MR, ini seharusnya min ya, karena batas bawah harusnya 2,66 nya itu min, sehingga hasilnya juga ini 13,74 nya ini min, dari sini min. Oke. Di sini terdapat kondisi-kondisi out of control. Bila ada titik sembarang DT min DT aksen atau DT kutip di luar batas kontrol, atau di sini batas atas lebih kecil gitu, dan di sini batas bawahnya lebih besar gitu ya. Cek ikuti aturan berikut. Ini jika ada out of control ya, tidak sesuai gitu ya, batas atasnya malah lebih kecil atau batas bawahnya malah lebih besar gitu. Kita bisa lakukan aturan berikut ini. Yang pertama, aturan 3 titik. Bila ada 3 buah titik secara berurutan yang ada pada salah satu sisi atau daerah A. Terus aturan 5 titik, bila terdapat 5 titik secara berurutan berada pada salah satu sisi daerah B. Dan aturan 8 titik, bila terdapat 8 buah titik secara berurutan berada pada salah satu sisi daerah C. Ini adalah kondisi-kondisi out of control ya. Ada aturan 3 titik, aturan 5 titik, dan aturan 8 titik. Di sini ada diagram MRC-nya, MRC, terus jika out of control, jika tidak gitu, langsung gunakan fungsi yang diperoleh untuk meramal. Jika iya dan diketahui penyebab out of control-nya ya, jika iya, gejala tersebut bukan bersifat random sehingga data menyimpang, tidak sama dengan mengikuti atau tidak mengikuti statistika. Lalu kita langsung gunakan fungsi yang diperoleh untuk meramal. Nah, jika iya diketahui ya. Misal pada titik tersebut ada pesanan khusus gitu ya. Lalu jika tidak diketahui penyebabnya, lalu kita harus menghitung kembali fungsi tersebut dengan menghilangkan titik-titik out of control sehingga diperoleh fungsi baru atau jumlah datanya akan berkurang. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata atau penyampaian materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.